RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. 2 kali. Iya. Tapi sekarang mah udah lupa kali Pak, sini aja juga udah jauh banget biar beda. Ya, jadi anak tinggal di mana? Satu rumah. Oh, sama di Tiga Raksa. Oh. Oke. Saya udah nggak apa-apa makanya Pak Haji ini saya kan apa aja sudah kerjain Pak Haji, tapi kok kaki saya masih ini aja Pak Haji. Gampang Bu, kalau kaki itu cuman karena kita pernah bunting. Jadi pernah bunting, pernah ngelahirin, jadi kalsiumnya keambil sama anak-anak kita. Obatnya cuma satu, dicentongin. Jadi nanti Bu dikasih centong, dicentongin. Setiap hari, 99 kali mau tidur, kanan kiri 99, bangun tidur 99. Setiap hari selama 99 hari. Nanti obatnya yang kedua, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokan pagi sebelum pipis ibu minum. Terakhir yang ketiga, ibu wajib mandi jam 00. Udah itu doang obatnya. Lebih dari itu nggak ada. Namanya mandiri, ngobatin sendiri, nyentongin sendiri, mandi sendiri, bikin air cebokan sendiri, nanti sehat. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Ada lagi? Alhamdulillah. Iya sebetulnya waktu dulu mah kan cuman ini ya, yang atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya sama. Iya itu saya udah jalanin Pak Haji. Tapi mesti 99 kali nyentonginnya. Oh, 99. Ya kanan 99, kiri 99. Itu namanya pengapuran. Dengkulnya kurang oli, obatnya itu. Ibu jangan takut, sembuh. Cuman 3 obatnya. Paksain obatnya cuma 3. Centongin, minum air cebokan, sama apa tadi yang terakhir? Mandi jam 00. Udah. Nanti ibu saya sabdain. Pasti sembuh total. Saya sabdain. Nama ibu siapa? Hadijah. Binnya? Asri. Keluhannya sakit? Ini lutut. Oke, bos, sabdain bos. Yuk, sabdain bos. Ini disabdain langsung sama Mbak Dukun. Ini kita udah kolaborasi antara Mbah Dukun dengan Maklar Dukun. Ada Mbah Dukun sedang mengobati pasiennya. Ibu Harijah dari Jakarta karena kakinya sakit tutut. Konon katanya pasiennya sedang sakit lutut. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Bur. Sembuh. Bu Harijah sembuh. Luputnya sembuh, sakitnya hilang, sembuhnya datang pasti. Kubur. Amin ya Allah, biar pergi haji ya Pak Haji. Amin. Kan kita besok berangkatin haji gratis Bu. Iya, tuh tiap hari juga saya bilang tuh Pak Haji, saya mau pergi umroh. Anak gue mau pergi gitu. Itu nih, ntar lu pulang. Alhamdulillah Pak Haji. Iya. 2019. Iya. Sembuh dulu Bu, sembuh. Kalau ibu nggak sembuh gimana mau berangkat haji? Terus saya makanya kesini, saya bilang, Yang, saya kangen dah sama Pak Haji. Ya udah kesini katanya gitu. Yuk, ibu mic-nya bawa, pegang. Gimana ceritanya ibu sampai di Bogor? Ya. Assalamualaikum Haji. Gini ya, saya sebetulnya udah lama dengerin YouTube Pak Haji dan pengen sekali ke sini. Alhamdulillah sekarang sampai gitu ya. Ini Pak Haji gimana ya? Saya itu ditinggalin ya ada untuk bekal tua itu habis anak saya. Jadi sekarang ini ya pengen punya penghasilan gitu. Maksudnya? Pengen punya penghasilan, terus ya pengen ya itu untuk bekal hidup tua. Pengen punya uang, pengen punya mobil, pengen punya rumah.
Bu, saya tuh ngajarin dari 2011 tamu-tamu RDAE kalau pengen punya duit nggak usah kerja. Saya kerja iya. Iya, ngapain kerja, udah tua, kita udah usia 50, saya 55. Ngapain kerja, udah 60, gak setuju gua kerja. Saya udah 67. Ya nggak usah, baca Quran Bu. Anda. Kita nih nggak mau baca Quran. Maunya baca WhatsApp, Iya dengan Pak. maunya baca grup. Ngapain, baca Iya, Quran. terus. Baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Fokus aja baca Quran. Nanti duit datang sendiri. Amin. Ini saya mau berangkatin anak yatim umroh. Alhamdulillah tadi, ini barusan Iya baru pulang ya. orang, ya Ji, gue titip dong buat anak-anak yang pulang umroh. 45 juta. Tadi gue kasih ke kakak gue 30, nih masih ada 15. Buat nanti bagi-bagi anak. Tenang aja Bu. Kadang kita kan, gimana nih anak-anak pulang umroh. Mau disangonin duit gimana. Kata lu gak usah khawatir. Ya. Kalau ibu memang gak bisa baca Quran, gabung ke RDAY. Paksain seminggu sekali. Malam Jumat. Jumat. Atau malam apa, nimbrung anak yatim ngaji. Ibu duduk di situ karena gak bisa ngaji. Iya, gitu. Bohong gak cair Bu. Kita kan gak bisa, gak mau, gak bisa, gak mau. Harus paksain. Saya tinggal di Sumedang. Ada adik di sini di Kartini. Ya udah, ibu bisa gak baca Quran? Enggak. Ya udah, kalau enggak lu gue bacain Quran mau gak? Ya bisa. Ada lagi? Ya itu saya ke Jakarta sebetulnya mau ada tagihan dulu tahun 2000 itu temen pinjam uang. Tapi dia naruh itu Pak Haji, naruh akte tanah sama rumah. Tapi bilawinnya sudah nggak ada sekarang nih. Dua-duanya suami istri. Pertanyaannya, kemarin ya pengen dibayar gitu. Maksudnya kalau nggak dibayar apa? kan orangnya udah mati. Kan ada anaknya. Gak mungkin anaknya mau bayar. Anak tuh gak mau tanggung jawab buat orang tua. Tapi aktenya di saya. Udah biarin aja buat koleksi aja karena kegoblokan kita. Oh gitu. Ya iyalah. Bu, kalau kita minjemin duit ke orang, resikonya 1, tidak dibayar. 2, putus silaturahmi. 3, dia masuk neraka jahanam. Ibu masuk surga. Udah pilih aja yang terakhir. Dia masuk neraka jahanam, ibu masuk surga. Karena dia nggak mau bayar. Alasannya dia udah ikhlas, udah ini ya, namanya manusia. Udah biarin aja. Nggak boleh dipenggal gitu, rumahnya kan panjang tuh 200 meter. Terus? Maksudnya depannya tuh belakangnya juga jalan, depannya juga jalan, jadi bisa ditembus gitu. Bisa, semuanya bisa, tinggal ibu maunya apa. Pokoknya kalau untuk bayar jangan berharap. Bu, saya juga baru denger nih dari TikTok, dari YouTube. Saya ngajarin ilmu RD, tidak boleh berharap. Saya ngajarin gitu. Barusan saya dengar dari Gus Idam di Jawa Timur. Dia nanam cabai dulu waktu muda, ngarepin tuh cabai nanti panen. Nggak taunya malah kerendam air. Iya. Gus Idam. Terus dia punya HP jelek. Ngarepin HP-nya nanti bisa dengan panen cabai tukar tambah bisa HP yang bagus. Malah HP-nya bodol. Jadi nggak boleh berharap. Oh berarti bener ya, nggak boleh. Nah kita suka berharap. Berharap anaknya bayar. Jangan. Udah nggak ada berharap. Nggak ada. Ikhlasin. Hah? Ikhlasin gitu. Iya legowo. Saya nggak pernah ngarepin tamu saya hajatnya terkabul. Ngapain ngarepin? Nggak. Pokoknya saya ngajar. Berbuat. Lo mau terkabul mau nggak urusan lu. Ngapain gue pikirin. Soalnya apa? Nggak boleh. Itu urusan Allah. Kan Allah yang ngabulin bukan lo Ji. Iya. Lo nggak boleh. Lo ngajar aja udah. Jangan berharap. Ya udahlah. Ngajar aja gue. Tapi alhamdulillah nih anak-anak berangkat. Kan sekarang anak yatim berangkat umroh nih. Nanti pulang bentar lagi nih. Besok Desember kita berangkatin lebih banyak lagi. Gratis. Alhamdulillah. Tamu-tamu juga gratis kita berangkatin. Haji juga kita berangkatin gratis. Karena tamu-tamunya alhamdulillah banyak yang terkabul kayak kemarin. Tadi barusan di grup. Pak Haji kenal gak saya Desi? Iya Pak Haji. Pak Haji dengar namanya Desi. Ibu baca di grup. Nah namanya Desi. Nah, kan alhamdulillah tuh kawin, umroh gratis.
cair 1 miliar ya kan, beli mobil Honda Civic ya, baru. Itu pasien 2021, Oh. namanya Cuma Desi. Grup saya udah nggak ada karena HP yang dulu udah itu hangus. Gak apa-apa nanti Bu dimasukin. Ini barusan dikasih. Saya belum. Ada Ibu yang- dikasih sama Sopian. Ya. Oh dimasukin di grup. Masukin. Ya karena ibu sedekah, dimasukin di grup. Iya. Pokoknya nomor 1 nih Bu, jangan berharap. Kita kan suka berharap. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Pasti. Pasti. Iya, jadi nggak ada kata ngomong mudah-mudahan. Pasti dapat. Nggak ada kata ngomong semoga. Nggak ada. Pasti. Pasti. Jadi ibu jauh-jauh dari Sumedang, apa hajatnya kalau boleh tahu? Jauh-jauh dari Sumedang. Jauh-jauh dari Sumedang hajatnya ya pengen cair 10 miliar. Hmm? Pengen cair 10 miliar. Oh iya, Heeh. itu aja. Ayo, Mbak Dukun, sabdain Dukun. Namanya siapa Ibu? Ratnasi. Ibu Ratna siap. Binti miliar ya. Ya. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya dari Purwakarta ya. Konon katanya pasiennya sedang ingin dibayar hutang. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air asinan lalu pasien disembur. Pur! Ibu Ratnasi serga terkabul, dibayar hutangnya, pasti. Kobul. Amin. Ada lagi? Ada lagi? Itu apa sih? Anak saya belum dapet jodoh. Suruh pakai celana dalam, lawan jenis. Kalau dia laki, dia pakai celana dalam perempuan. Kalau perempuan pakai celana dalam laki-laki. Perempuan sih. Hmm. Anaknya perempuan. Bikinin nih karyawan itu YouTube makan apa? Nasi goreng apa nasi putih doang bebas. Terus gimana? Ibu gimana? Ya itu kayak ya udah hampir 50 sih usianya. Mau gak dia pakai ilmunya RDAY? Nah, harus mau lah. Ya udah pakai celana dalam perempuan. Jangan laki. Pakai celana atau dalam. Perempuan. Anak celana dalam laki-laki. Laki-laki. Nah, Oh, gitu. pakai celana dalam laki-laki. Tapi baru nggak apa-apa gitu. Ya, baru, Iya, itu tapi baru. lawan jenis. Ah, Nanti pakainya dibalik, balik. manjur. Terus apa lagi? Ya itu aja sih. Jadi ibu kesini sama siapa? Sendiri Oh iya. Kok ibu tahu RDAY dari mana? ke YouTube. Oh, apa yang tertarik dari YouTube kalau saya boleh tahu? Ya, Ibu maksain. saya lihat ya saya lihat ya itu banyak yang terkabul ya saya juga mudah amin Amin. pasti terkabul gitu kan. Ya, pengen ketemu Bapak Pak Haji. Ya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Jauh-jauh. Jauh-jauh ya panjang umur sehat gitu kan. Terus apa lagi? Ya itu aja sih. Panjang umur sehat, banyak rezekinya, uang mengalir deras. Apa sih barokah bahagia dunia akhirat. Baik. Boleh. Yang penting ibu pokoknya paksain baca Quran. Bisa gak? Ya bisa yang Latinnya tapi Gak apa-apa. Yang penting ibu baca Quran. Pokoknya ibu baca Quran. Saya maksain baca Quran bu. Baru tahu kemarin dari Gus Idam. Gus Idam berpaksain ngaji di pelosok. Daerah pelosok. Jawa Timur. Saya nggak tahu daerah mana tuh. Temen-temennya nggak mau ngaji. Kerja gaji sebulan 10 juta. Dia nggak dapat gaji kan dia ngaji di pelosok. Sekarang kayaknya jauh kayaan Gus Idam. Mobilnya tidak pernah ada satupun yang beli Gus Idam. Land Cruiser terbaru. Semua mobilnya baru. Pondok pesantrennya besar. Pengajiannya kayak begitu. Jadi maunya Allah apa? Bikin takjub Allah. Sekarang zaman makin begini. Baca Quran. Ibu coba lihat. Nggak ada orang baca Quran. Zaman dulu ada. 2. Paksain sedekah. Zaman dulu katanya orang Jawa ada yang namanya sedekah jimpitan. Beras segenggam disedekahin. Nah kalau orang Jawa, kalau orang Sunda namanya beras Perelek. perelek.
Nah sekarang udah nggak ada. Coba ibu kerjain beras paralak, sedekah segenggam, taruh, sedekahin, sedekah segenggam, taruh, sedekahin. Begitu. Manjur Tempat gak? saya masih ada, Jempol Pak. 2 apa? Tempat saya ada. Apa tuh namanya? Iya, apa jempitan. Nah ya udah beras jimpitan kerjain ya. Itu buat tolak bala. Maka orang zaman dulu nggak ada musibah, nggak ada mara bahaya, nggak ada krisis moneter, nggak ada tanam padi dimakan orang, nggak ada nggak panen. Karena dia apa? Setiap hari sedekah subuh. Sedekahnya jam berapa? Malam. Jam 3 sore udah mulai. Oh, sore. Sore. Nggak ada orang sedekah subuh. Nggak ada sedekah Saya subuh. dulu pernah setelah dengerin YouTube. Dengerin mic ya, pakai mic. Saya pernah dulu setelah dengerin Pak Haji sedekah subuhnya, tapi saya taruh di saya kumpulin gitu. Oh nggak boleh Oh boleh ya. di muka. Udah 2 minggu saya setor ke Pak Haji, Bu Ayi yang terima. Iya. Iya, dulu. Sekarang sedekahnya di muka. Tapi terus enggak. Ya. Sedekahnya di muka. Oh iya. Sedekahnya di muka. Iya. Bisa? Sedekahnya di muka. Bisa. Bisa, harus bisa ya. Pokoknya ibu paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Paksain. Amin. Gitu aja. Iya. Harus. Ada lagi sebelum saya tutup. Iya. Live-nya saya tutup. Nih ada yang sedekah 10 juta udah antri di luar. Oh gitu. Ini juga saya sedekah. Ayo. Ini sekalian nih Izin Pak Haji. Ayo bos ngobrol. Gimana bos? Ngobrol aja. Ini yang sedekah 10 juta nggak mau live soalnya. Yuk. Ya Pak Haji, saya mau pertama mengeluh dulu nih Pak Haji ya. Apa? Walaupun di sini nggak boleh ya Pak Haji ya. Gimana? mengeluh. Mengeluh. Oh nggak boleh bos, kan tadi gue contohin Iya. Gus Idam. Iya karena. Lo lihat di Gus Idam tuh. Gus Idam dia nanem cabe zaman dia masih muda, belum terkenal. Gus Idam belum terkenal nanem cabe. Dia berharap cabenya panen. Ya. Malah kerendam air. Dengan berharap nanti dijual bisa tukar HP yang baru. Malah nggak bisa. Oh berarti gue ngajarin ilmu RDA nggak salah. Guru Gus Idam udah praktekin. Jadi lo nggak boleh berharap bos. Berbuat. Kita kan enggak. Japri ke RDAY. Video call ke RDAY. Ngapain lu video call? Mau video call sama Pak Haji ngapain? Nggak mau gue. Udah aja praktekin dulu. Kalau udah terkabul baru. Iya. Makanya kan saya bilang kalau belum praktekin ilmu RDAY jangan sekali-kali ke RDAY. Gue nggak mau. Nggak taunya Gus Idam tadi gue baru dengerin ceramah. Kalau memang lo bondo nekat maksudnya. Lo jangan paksain ke pengajian gue. Gue udah paksain. Jangan. Praktekin dulu ilmunya Gus Idam. Baru lo datang. Gue juga begitu. Praktekin dulu ilmu RDAY. Kayak tadi nih. Dari Kemhan. Langsung anak buahnya. Pak Sapri Samsudin dulu anak buahnya Pak Prabowo nih barusan Kemhan. Orang Kemhan. Barusan nih orang Kemhan. Yang tadi jauh-jauh Pak Haji gue ngucapin makasih. Kenapa? Istri gue sakit gigi gak sembuh-sembuh. Terus gue nonton YouTube-nya Pak Haji. Dicolek memeknya istrinya ditaruh di gigi. Dicolek memeknya taruh di gigi. Dicolek memeknya taruh di gigi. Sembuh. Padahal tuh orang Kemhan. Pangkatnya jenderal. Iya orang jenderal kok. Ini kan ilmu karipan lokal. Jangan bilang jorok. Jorok dari mana orang ini ilmu zaman dulu. Zaman dulu kan gak ada dokter gigi. Nggak ada dokter mata, nggak ada dokter gigi. Ada tapi nggak banyak lah. Mau berobat pakai mana? Ya udah colek alat kelamin, taruh di gigi, colek alat. Tuh sembuh tuh yang istri tadi gue kasih duit 1 juta. Tadi barusan keluar orang Kemhan, jenderal. Ini anak buahnya. Lo kenapa? Ya. Utang. Alhamdulillah. Ala lo gampang utang bos. Gue kan nih tukang utang. Ya Allah pernah utang atau Pak Haji di bank pakai boroh itu seketika. Kemudian ceritanya besok tanggal 20 berapa? Alhamdulillah nih dapat surat cinta Pak Haji dari bank. Nggak apa-apa bos. Kan orang kalau utang nggak bisa bayar memang dapat surat lelang. Ya. Surat sita. Nggak apa-apa.
terus makanya kan orang nggak pernah itu kan jadi kan ada gimana gitu Iya. ya. Pertanyaannya, Heeh. pertanyaannya, mana mic-nya? Ya, pertama Pinjemin Bu, mic-nya Bu, pinjemin. Ya udah, Cek. jadi pertanyaannya apa? eh, Pertanyaannya. Ayo cepet bos, nih yang sedekah 10 juta antri bos. ya pertama Dia nggak sih, mau live. iya, Ayo. saya Ada 6 orang tuh yang sedekah 10 juta. Terus minta saran dan bantuan agar pakai ilmu kearifan lokal bos. Oke. Mama lo diremes memeknya, taruh di muka lo, lunas. Namanya disuwuk kalau orang Sunda. Kalau orang Jawa disuwuk, kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya digembokin. Cuman itu doang, itu aja. Remes nih memeknya mak lo, remes. Pakai tangannya mak lo, taruh di muka lo. Lunas minggu ini. Remes lagi memeknya mak lo, lunas minggu ini, lunas. Bukan bilang jorok. Lo lahir dari mana? Ayo kalau bilang jorok. Dari memek emak lo. Balik lagi ke situ. Kok gitu Pak Haji ngomong gitu? Lah kan gue bisa utang lunas dari situ. Ini juga, itu juga. Pernah saya ini Pak Haji apa logonya yang kata Pak Haji kan bikin surat ininya di logo sama bikin suratnya untuk pasti lunas dalam secepatnya gitu ya kata Pak Haji gitu. Saya tuh kerjain juga saya masukin tetap seperti itu. Nggak manjur Bu. Yang utang siapa? Dia kan. Ya dianya yang bukan logonya. Mukanya dia dong. Ya sama ini Pak Haji, satu lagi. Disuwuk namanya kalau ilmu Oh. Sunda dicamahan. Jadi Dicamahan. hasil dari peminjaman itu yang pakai tidak hanya saya, Apa? yang pakai duit Bos, itu. orang bang nggak mau tahu yang minjem siapa. Iya. Lu. Ya lu yang dikejar. Mau yang pakai siapa yang dikejar lu. Tenang aja. Disuwuk. Remes alat kelamin mamah kamu. Kamu deketin ke memek mak lo. Mah, suwuk mah. Lunas. Mah, suwuk mah. Begitu. Tapi selama disuwuk lo nggak boleh napas. Kalau napas batal. Kenapa? Langsung mati lo. Langsung mati. Nggak bakal hidup lo. Gampang. Lo cebok nih alat kelamin lo. Minumin ke dia. Bohong dia nggak sembuh. Hari ini juga sembuh. Namanya air asinan. Ibu ke toilet. Tuh gue kasih air segalon, cebok, lo harus minum. Nggak usah ke dokter. Orang goblok ke dokter. Berarti kan gue goblok, dia goblok. Kalau sendiri Ya, Pak Haji, emang, ibarat kata apa yang saya itu saya jalanin terus saya bilang begini Pak Haji. Gue sekarang ngomongnya begitu. Kok saya bilang saya udah Pak Haji dari dulu gitu, apakah saya ada yang iniin? Saya bilang gitu, pikir hati saya, apa yang Pak Haji ajarin, sholat, baca Quran, bangun pagi-pagi, mandi. Kok belum juga kata. Cuman saya suka ngeluhnya gini Pak Haji, kalau jalan kan jalan begini, jalan nggak pakai tongkat, kesandung-sandung, aduh itu aja terkadang spontan gitu. Apa karena itu gimana ya cara ngilanginnya? Tapi kalau baca alhamdulillah apa yang itu saya kerjain semua, saya iniin. Kenapa saya juga nggak kabul-kabul? Saya bilang, saya bilang gitu, saya mau ke jumpa Pak Haji aja. Ya udah katanya datang. Tapi yang saya emang nggak penuh Pak. Saya bilang gitu. Ya udah kesini aja kata yang gitu. Nggak apa-apa, pokoknya gitu bos. Lo minta suwuk mama lo. Mah, suwuk mah. Aman tanahnya, nggak dilelang. Lunas minggu ini tanpa bayar. Ada uangnya dari Allah, jalannya ada aja. Begitu. Lo sekarang mau bayar pakai apa? Udah deket, udah mau dilelang bos. Iya. Amanin dulu. Iya. Proses apa? Yakin ya Pak. Iya yakin proses. Gue aja proses bos. Sama ini lagi Pak Haji kan saya tuh itu rumah emang yang saya tempatin tuh rumah warisan. Rumah warisan juga tapi mereka yang udah pada di ini kemarin itu karena surat-suratnya nggak ada kan saya bikin surat-surat udah selesai itu tinggal di apa BPN tapi itu nggak keluar Pak Haji. Pertanyaannya? Iya supaya surat saya itu bisa dikeluarkan sertifikatnya. Bos, Ah. semua permasalahan kuncinya cuma satu, anak kuncinya. Baca Quran. Iya. Jadi kalau lu nggak mau baca Quran, wassalam, selesai. Kok Pak Haji ngomong begitu? Lah gue lihat Gus Idam, selesai masalahnya Emang saya dia. baca Pondok Quran. pesantren dibangun, duitnya banyak, mobilnya bagus-bagus.
Baca Quran bulan 12 juz. Ya nggak apa-apa, yang penting baca, yang penting rutin baca, tiap hari, Pak. yang penting baca, penting Nggak, baca. belum pernah sampai kadang-kadang paling 5 juz juga udah Ya baca tiap hari, jangan Sama ini enggak. lagi mata, Pak Haji semenjak umroh kan saya jatuh. Hmm. Karena saya dulu kan di sini udah saya sakit itu tipes. Mungkin berangkat umroh karena di sana juga kan ada masalah. Jatuh di kamar mandi, mata saya kayak inian. Ini sekarang nggak lihat yang sebelah nih Pak Haji. Nggak apa-apa. Yang penting duitnya banyak Ibu. Daripada ngelihat duitnya nggak ada. Makanya ini apa itu obatnya gitu Pak Haji. Apa kalau baca Quran juga saya pakai senter. Baca Quran makanya pasti paling 4 juz, paling banyak 5 juz. Pokoknya gini nih. Dari semua permasalahan, utang, mau duit 10 miliar, utang, mau duit 10 miliar, dari semua permasalahan, kuncinya cuma satu, baca Quran. Setuju gak lu? Iya Pak Haji. Emang saya Kok gitu Pak Haji? Lah buktinya kalau lo nggak baca Quran, lo dikubur gelap. Nih contoh nih, ibu nggak baca Quran, meninggal dikubur, ibu dikubur. Ini anaknya, lo mau gak nemenin mak lo di dalam kubur? Lo dikubur hidup-hidup nemenin mak lo dikubur, mau gak? Jawab. Nggak mau, walaupun lo sebagai anak. Tetap aja mak lo dikubur, lo pulang. Jadi temen ibu dikubur siapa? Ya itulah kalau baca Al-Quran. Nah iya, jadi baca Quran adalah wajib. Amal ibadah. Wajib baca Quran, wajib. Gimana caranya? Wajib baca Quran, wajib. Wajib bos. Kalau gue boleh tahu nih bos, kapan lo terakhir baca Quran? Terakhir. Ada 100 tahun yang lalu. Paling bulan puasa. Kapan terakhir baca Quran? Oh goblok. Tiap hari. Utang lo lunas sendiri bos. Ini contoh gue mau ngaji nih. Gue mau ngaji. Anak yatim mau senam nih. Bla 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 bla. Gue kurang speaker. Ini ada aja nih yang nyumbang speaker. No lihat tuh. Kontainer banyak. Tuh lo lihat speaker. Alhamdulillah ada. Hari ini anak yatim pulang umroh. Biasalah. Panitia pada cerita. Pak Haji perlu duit buat beli makanan, buat minuman. Buat anak yatim. Buat ini, buat ini, buat ini. Dia ngasih duit 45 juta. Tadi gue kasih tuh 30. Ini masih ada 15. Begitu. Maunya gue gitu bos. Baca Quran. Paksain bisa gak? Nanti kalau udah utang lunas jangan baca lagi. Kok gitu Pak Haji? Ya kan nanti bermasalah. Baca lagi. Kalau bisa mau jangan. Lah ini baca seminggu sekali. Kalau saya enggak Pak Haji. Kadang-kadang malah malam saya baca. Habis subuh saya baca. Kadang-kadang ada kesempatan johor saya baca. Sholat taubatnya juga semua. Alhamdulillah saya udah kerjain. Cuman saya bilang ngeluhnya itu. Kalau jalan ke Sandung. Aduh. Itu aja. Itu ke sholat taubat saya kerjain semua. Kata Pak Haji kan habis maghrib sampai 18 rakaat 6 apa 8 rakaat saya kerjain. Terus habis sholat suruh saya kerjain, habis sholat duha saya kerjain. Saya kerjain semua itu baca itu juga saya kerjain. Tapi cuman saya bilang begini, kok lemot amat saya bilang gitu. Apa permasalahan saya? Makanya saya bilang coba ke Pak Haji. Pak Haji kan lebih tahu, saya emang nggak tahu. Gitu. Oh ya udah. Terus? Iya itu aja pertanyaan saya. Kenapa saya lemot banget saya bilang gitu. Kenapa ibu lemot? Karena ibu terlalu banyak gibah sama banyak julid. Jadi pahala ibu habis kegurus sama gibah sama julid. Karena orang gibah suka ngomongin orang. Baik pribadi maupun orang lain maupun ke Allah. Jelekin dalam arti kata. Kurang apa ya gue udah sholat. Gue udah tahajud, gue udah baca Quran kok belum terkabul. Nah itu namanya udah gibah sama Allah. Itu ngegerus pahala kita. Minus 1. Sedekah 1000. 1000 kali minus 1 berapa ya? Minus 1000. Lu. Kok ngiklasin? Legowo gak ada ikhlas. Berbuat dan makanya kita kalau nggak ada privat gini kan nggak tahu. Oh iya Pak Haji kalau riado maksudnya kalau riado jalannya seperti apa tuh? Kalau riado mesti yang muda-muda Bu. Yang tua-tua nggak boleh riado. Oh gitu. Karena nyusahin. Mesti yang muda-muda. Muda-muda masih gadis, alat kelaminnya masih rapet. Kalau tua-tua alat kelaminnya udah pada renggang. Soalnya kalau jalan repot.
Masuk angin. Masuk angin. Masuk angin. Saya pikir kalau bisa riado saya kontak, maksudnya sini gitu Pak Haji. Ibu mau riado mau ngerjain bantuin RDAY apa coba? Ya apa maksudnya. Ya Kalau apa di yang sini bisa riado tuh Bu di kebun. Oh gitu. Ya, Bukan- di bukan peternakan, di suruh perkebunan. puasa. Ya, ada tuh riado yang bersihin masjid sampai udah 20 tahun riado di sini nggak terkabul hajatnya. Yang ada bangka badannya kayak babi ya. Gubrak-gubrak. Kirain teh suruh puasa gitu Pak Haji. Enggak lah. Enggak ya? Riado tuh di kebun, Oh di kebun. di dapur, Oh iya. tukang masak, Berarti salah saya ya. ngatain piring-piring di itu buat anak yatim makan. Iya. Nyapu Oke deh. gitu. Kebanyakan kan riado dia maunya gampang aja. Gue mau riadonya bersihin masjid, empret, enggak ada. Mana ada riado bersihin masjid. Di kebun, Bu. Iya. Jadi alat kelaminnya buat ngebor, buat nanam pohon. Iya. Itu salah dong saya. Saya pikir, Banyak Bu yang pada saya pikir puasa gitu bisa dijalanin sama saya. ada lagi? Oh udah cukup kayaknya ya. Ya, Pak. ayo Bos. Iya. Mau minta saran Pak Haji. Selama ini kan saya nggak kerja Pak Haji ya. Ya, ngapain Saya kerja ada Bos? usaha. Gue nggak setuju kerja. Lo lihat Gus Idam kerja gak? Iya. Enggak, rezekinya banyak. Tapi kan dia udah nabung baca Quran. Iya. Dia udah nabung riadoh di itu pesantren. Jadi supirnya anaknya Kiai siapa tuh? Si Gus Idam. Iya. Gue juga baru tahu nih karena gue nonton TikTok sama YouTube. Iya. Dia jadi supir. Oh. Jadi ada kiai besar punya anak seumuran dia jadi nyupirin. Ngabdi. Itu. Sekarang lebih kaya jauh Gus Idam. Gue dengerin. Guru gue bilang wow luar biasa. Nah lo gak usah kerja, ngapain kerja Bos. Udah aja lo ngabdi sama Allah. Mau jadi kameramen kek, lo mau jadi ngeliput-ngeliput apa kek. Mau megangin kontolnya kudanya RDAY kek. Gitu. Iya, Pak. Ngapain kerja udah tua Bos. Gak setuju gue. Gue baru tahu loh. Bener gue baru tahu nih nonton Gus Idam. Gue dengerin YouTube-nya. Jadi dia gak kerja Bos. Tapi dia mengabdi di pesantren. Nyupirin anaknya kiai umurnya sama. Dia jadi supir. Alhamdulillah sekarang dia kaya raya. Dia baru dapat mobil Land Cruiser terbaru. Harganya 3,8 miliar kalau warna hitam. Baru tadi kan gue lihat. Bah, gue salut sama dia. Makanya gue tiru aja. Ngapain kerja Bos? Kita udah tua Bos. Ngapain kerja? Kalau kerja kita udah siap diinjak. Kok diinjak? Lah kerjanya serba salah. Kan kita dulu mantan-mantan pekerja nih dulu kita. Mantan-mantan imigran. Iya Pak Haji. Maksudnya saya juga terakhir kerja mungkin umur 20-an. Ya udah baca Quran aja Bos. Di rumah lo baca Quran. Baca Quran di rumah duduk pakai sarung baca Quran. Emang resikonya pasti berantem sama istri. Udah pasti berantem sama istri. Karena istri gak mau. Hah? Gak punya? Ya Alhamdulillah lo gak punya istri. Udah gak usah punya istri. Ini banyak janda-janda. Janda-janda pada antri. Pak Haji semenjak dulu kan dia ada yang mau ini gitu orang Banten. Terus saya kan kayaknya omongannya nggak itu. Akhirnya kan apa ada gangguan atau apa nggak ada ya Pak Haji ya? Nggak ada. Cuman kontolnya kecil. Dia maunya yang kontolnya gede. Iya. Udah Bos nggak usah kerja Bos. Ngapain kerja Bos? Gue nggak setuju kerja Bos. Kalau dia misalkan ada yang usaha itu apa itunya? Kan saya udah usaha Pak Haji ya. Iya. Bos, lo bisa gak kayak Haji Marco? Kenapa Haji Marco rezeki banyak? Karena kemana-mana dia bawa ini Bos. Toh. Ada Mbah Dukun. Kedatangan pasiennya. Tuh. Ya waktu biar ada yang sarannya apa yang harus dikerjain. Buat anak. Baca Quran. Baca Quran. Baca Quran. Kalau lo gak bisa baca Quran, lo ke RDAY. Gabung sama anak-anak yatim yang pada baca Quran. Tadinya emang sering Pak Haji, cuma saya jarang ketemu Pak Haji. Emang sedekah
Ngapain ketemu gue? Iya, makanya itu karena ini aja. Nggak usah. Kayak ada Enci nih, Cina, Claudia yang agamanya Buddha. Dia kalau kemari nggak bisa ketemu gua. Nggak bisa. Kok nggak bisa Pak Haji? Lah ngapain ke sini? Udah langsung aja Ci ke sana. Itu juga saya sedekah langsung kalau nggak bawa itu. Langsung. Dan hajatnya terkabul. Dia tadi Pak Haji alhamdulillah ada pemilik toko nyerahin saya suruh ngelola. Hah? Berapa tuh tokonya? Ada di Chandra, di Glodok. Wah, toko di Glodok kan luar biasa. Coba bayangin. Dia tiap hari kesini cuman ngapain? Ngerepotin. Bawa nih risol nih. Tuh bawa risol. Dia kalau bawa 15, 20 biji. Namanya risol Swiss. Iya, saya makannya sehari satu. Sayang saking enaknya. Jadi nomor satu apa? Berbuat. Kalau gue lihat Gus Idam ngabdi sama kiainya. Nurut apa kata kiainya, petuanya. Dia sampai jadi supir anaknya kiai besar. Gue juga baru tahu gue kalau nggak nonton YouTube sama TikTok. Tapi sekarang wow, sugih banget. Nah lo tinggal ngabdi aja. Mau ngabdi di rumah boleh sama emak lo. Ngabdi di sini boleh sama gue, bebas. Yang penting berat badan lo jangan diturunin segitu aja. Buat nakut-nakutin kecoa tahu. Di sini banyak kecoa. Kalau itu demam panasnya tinggi Haji. Apa? Panasnya tinggi kalau tiba-tiba. Kalau nggak gitu dia nggak menyadarkan diri. Udah diinfus, udah diiriin baru. Yang sakit panas tinggi siapa? Ini. Alat tinggal ibu cebok alat kelamin ibu. Air cebokan ini diminumin ke dia. Nggak tahu cuman paling saya ini celana dalam saya kalungin, saya masukin ke ini gitu. Manjur tapi lebih manjur alat kelamin ibu. Karena alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya. Gue lihat sekarang tuh lagi pulen-pulennya. Kalau udah perang nggak bisa. Ketawa. Ya udah terima kasih. Lo ketawa. Gubrak. Jauh-jauh dari Sumedang. Ada lagi? Ayo, abis ini ijab sama anak yatim pulang umroh tuh 1000%. Anak yatim kalau pulang umroh 100%, 1000% hajatnya manjur banget. Manjur banget. Ibu mumpung dia datang ijab sama anak yatim. Peluk, bisikin, cair 10 miliar minggu ini. Cair 10 miliar bulan ini. Amin. Paksain. Tahu kalau lu yang dipeluk ibu yatim ya. Jangan anak yatim ya. Anak yatim kasihan anaknya masih kecil. Lo berat badan berapa? Ada 150? Ada 170? Enggak ada. Agak senang nih. Nggak Pak Haji, ini mah ya oke baca Quran pasti bakal dijalanin. Wajib. Iya pasti bakal dijalanin. Ini kan saya backgroundnya ada usaha IO Pak Haji. Tapi karena COVID ini alhamdulillah. Sekarang IO lo bikin kaya gak? Bikin lo naik mobil Pajero gak? Bikin lo naik mobil Fortuner gak? Kan enggak. Udah ditutup aja. Lo baca Quran aja. Lo lihat tuh guru kita. Lo lihat tuh. Gus Idam tuh. Buat itunya kiblat lo lihat Gus Idam. Dia baca Quran. Ngaji dia di Pelosok Jawa Timur. Gue juga gak tahu dari mana tuh Pelosok. Kediri. Dianya orang Blitar. Dia ngaji bos sama kiai bos.